Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari ini di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zedekia Joy yang merupakan analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Joy, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Joy sudah meluangkan waktu di IDX Channel ini. Tapi kabar kurang baik tampaknya dari indeks harga saham gabungan perdagangan di awal pekan. Intraday sempat melemah di atas 2%, menyentuh ke level terendah di 6.933 dan nampaknya level terendah lagi nih dalam paling tidak dalam perdagangan 6 bulan terakhir. Kemudian di beberapa menit jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terbatas dan indeks harga saham gabungan melakukan perlawanan dan sudah kembali ke level 7.000-an kembali. Analisis Anda secara teknikal, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Joy. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak David ya, dan juga banyak analis gitu ya, dan juga ekonom, memang karena ada dampaknya psikologi market ya yang terganggu oleh karena kebijakan Donald Trump di Amerika Serikat mengenai tarif, begitu ya, tarif untuk impor barang ke Amerika Serikat ya, ekspor dan impor di Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kita lihat memang di pembukaan bahkan sampai di akhir sesi pertama itu memang tertekan ya, IHSG bahkan menguji level supportnya ya di 6.900-an begitu, dan sempat turun, dan seperti yang sudah Pak David bilang juga tadi betul ya. Jadi memang ada perlawanan juga begitu ya, kita ada naik begitu ya sedikit, walaupun masih bisa dibilang di zona merah juga begitu. Dan kalau misalnya kita lihat memang IHSG ini masih menguji resistance juga ya di garis moving average ya 20 hariannya ya, dengan adanya bearish candle dan juga bisa dibilang volumenya cukup rendah begitu. Kalau secara personal dari saya mungkin it's too soon juga untuk bisa melihat pergerakan IHSG besok begitu ya. Kayaknya kita perlu melihat di 1 minggu ini juga untuk melihat ke depannya di bulan Februari ini kira-kira arahnya IHSG ini akan kemana. Kurang lebih seperti begitu sih Pak David. Tapi dari analisis Anda, paling tidak untuk perdagangan sepekan ke depan, Pak, kemana arah indeks harga saham gabungan? Apakah sentimen negatif global masih akan terus membayangi, kemudian target, support, dan resisten selanjutnya? Ya, kalau dari saya akan tetap membayangi ya Pak ya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga itu tidak hanya mengenai kebijakan Donald Trump, tapi juga kebijakan-kebijakan dari negara-negara lain yang tentunya akan memberikan retaliasi ya mengenai tarif import begitu kan. Contohnya kayak Donald Trump itu menentukan import ya untuk Kanada, Meksiko, dan Cina begitu kan. Ada yang 25%, ada 10% juga untuk produk-produk Cina begitu kan. Dan juga sudah mulai bergulir ada berita bahwa Kanada juga akan melakukan hal yang sama begitu untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Nah, jadi bisa dibilang tentunya ada domino efek kebijakan tarif ini begitu ya dari negara-negara lain. Jadi tentunya membuat kita itu tidak bisa langsung mengambil keputusan juga begitu ya secepat mungkin. Makanya ini juga salah satu alasannya kenapa IHSG kita itu merah, karena banyak investor-investor gitu ya, maupun dari dalam negeri ataupun dari luar atau asing itu masih menilik gitu ya, atau masih memperhatikan dulu perkembangan mengenai trade war ini begitu. Baik, tidak hanya indeks harga saham gabungan ini Pak Joy, rupiah hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, sudah di 16.460-an intraday hari ini. Apakah ini juga dampak dari kebijakan Trump tersebut yang membuat indeks dolar Amerika naik signifikan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, betul ya, betul sekali, saya setuju ya dengan paparan yang barusan saja ditunjukkan juga, bahwa memang salah satu alasannya kenapa rupiah kita menurun juga adalah karena memang dolar itu menguat ya dengan kebijakan Trump itu yang memang lebih mementingkan kesejahteraan atau bisa dibilang mementingkan kebijakan yang memberikan dampak positif untuk negara Amerika Serikat, tentunya memiliki dampak untuk kurs
atau mata uang lainnya begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu bisa dibilang dampak dari kebijakan Donald Trump begitu. Jadi ini juga lah yang perlu kita perhatikan juga ya, di luar dari kebijakan dari ISG tentunya juga mengenai pergerakan mata uang kita begitu Pak. Baik, dari sisi sektoral Pak, properti hari ini menjadi Ya. pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Namun dari sisi saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya menjadi pemberat terbesar ini Pak. Saya mau ke perbankan big cap Pak, BMRI ini koreksinya paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, melemah 4,15% di 5.775. Analisis dan rekomendasi secara teknikal untuk BMRI. Ya, jadi kalau misalnya untuk BMRI itu sebenarnya kita bisa bilang secara fundamental itu masih menarik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat current PBV-nya atau PBV-nya saat ini itu adalah di 1,97% ya, dan untuk average 5 year PBV-nya itu di 1,92. Jadi masih oke ya. Jadi buat mungkin di sini ada para investor begitu ya ingin melihat sebenarnya banyak saham-saham big caps itu yang PBV-nya itu masih oke dibanding, bisa dibilang masih murah gitu ya dibandingkan dengan average selama 5 tahunnya. Jadi dengan momen seperti sekarang ini ya, bisa dibilang juga gloomy Monday begitu ya, tidak hanya cuaca tapi juga dengan pasar modal dengan tekanan dari global, bukan berarti langsung mengibaratkan bahwa saham-saham ini itu jelek ya, tapi lebih ke arah psikologis market saja yang sedang terganggu ya, psikologis market, atau bisa dibilang juga investor-investor ini masih dalam posisi wait and see ya, ingin melihat bagaimana perkembangan kebijakan-kebijakan yang akan terjadi ya, terlebih di Amerika Serikat. Nah jadi jangan panik gitu ya, kalau misalnya dari aku gitu ya, BMRI masih bisa menjadi pilihan actually ya, melihat dari PBV-nya yang masih dibilang relatif murah atau harganya masih sama ya dengan average 5 years selama ini begitu. Ditutup di 5.800 Pak. Pelemahannya juga sudah mulai terbatas. Ini sudah di 3,73%. Intraday tadi sempat melemah di atas 4%. Sudah direkomendasikan masuk atau wait and see terlebih dahulu? Kalau memang direkomendasikan masuk, level buy di berapa? Kemudian support dan resistennya? Ya, kalau misalnya dari saya untuk BMRI kayaknya masih kita harus lihat ya dalam 1 minggu ini untuk memastikan bahwa kapan kita bisa masuknya ya. Tapi menurut saya di 5.790 sampai 5.900 itu 5.900 itu masih oke gitu ya sebenarnya harganya. Tapi balik lagi ya dengan iklim pasar modal saat ini, jadi kita juga jangan sampai menangkap catch falling knife juga ya, dagger juga. Jadi kalau misalnya memang mau gitu ya, kita mau sudah ada conviction melihat fundamental yang bagus, mungkin kita bisa cicil buy juga begitu ya, pelan-pelan begitu kan. Tapi untuk sekarang mungkin saya masih secara personal akan melihat dulu bagaimana pergerakan IHSG di minggu ini. Mungkin di minggu depan baru saya akan melihat bagaimana keputusan untuk buy or sell ya. Oke, untuk BMRI 5.800 melemah di 3,73%. Direkomendasikan wait and see terlebih dahulu. BMRI merupakan salah satu perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Dari sisi sektor, Pak Joy, properti hari ini menjadi pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Ada PANI, kemudian juga CBDK. Di luar dari perkembangan fundamental yang cukup memberatkan sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat posisi teknikal untuk PANI melemah di 13,39%, ditutup di level 10.025. Rekomendasinya? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin sektor properti dulu ya Pak David ya. Jadi sebenarnya untuk sektor properti ini sebenarnya sudah dinanti-nanti dari beberapa tahun lalu ya, karena banyak investor gitu ya dan trader juga menunggu mengenai pemotongan suku bunga saat itu kan. Tapi saatnya setelah sudah ada pemotongan suku bunga, sekarang ada lagi ternyata ya
tantangan-tantangan lainnya yang terjadi secara global begitu kan, salah satunya adalah trade off ini world trade ini begitu Pak ya. Tapi saya suka kalau kita bisa melihat dari pandangan positifnya juga ya, maksudnya bisa dibilang proyek-proyek menarik sektor properti untuk tahun 2025 ini ya. Salah satunya adalah mungkin bisa dibilang fokus pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya untuk mendorong ekonomi, program 3 juta rumah Pak ya, ini juga bisa menjadi menarik untuk sektor. Bilang sebenarnya emiten properti sektor properti ini dinilai berpotensi memiliki posisi leverage yang lebih baik begitu ya, yang bisa melakukan ekspansi ke proyek lokasi-lokasi baru sehingga bisa meningkatkan ROI yang lebih baik juga apabila dieksekusi dengan efektif. Jadi menurut aku dengan turunnya sektor properti ini justru bahkan memberikan upside yang lebih tinggi lagi. Baik, langsung saja ke Pani Pak, secara teknikal waktu kita cukup terbatas. Oke. Ya, untuk Pani menurut saya saat ini mungkin masih akan terus terkoreksi Pak ya. Jadi mungkin harus perlu hati-hati juga. Untuk saya di 1450 itu mungkin menjadi support saya juga, karena kan kalau kita lihat memang Pani ada beberapa tantangan juga ya secara domestik. Jadi untuk sekarang Pani buat saya masih belum sih Pak. Oke, belum direkomendasikan. Supportnya tadi di berapa Pak? Tidak. Di 1450. Di 1450. Pani sudah di harga 10 ribuan Pak kalau tidak salah, ini boleh di sorry Pak, sorry kembali sorry. ya. sorry di 9.800. Tadi maksud saya ada penurunan ya dari 13% penurunan itu, kalau dilihat poinnya itu 1.550. Baik, supportnya di 9.850 ya Pak. Masih ada peluang potensi turun kepada Pani dan lebih direkomendasikan beresi terlebih dahulu. Penutupan hari ini di 10.025 melemah di 13,39%. Baik Pak Joy, kita hold terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.